Belum kelar masalah kesehatan di dunia karena pandemi corona, publik kembali digegerkan berita yang mengejutkan. Kali ini datang dari sektor keuangan global berkat laporan Vincent Files yang mengungkap nama-nama besar Bank Dunia terlibat dalam skandal. Kali ini mereka dituding melakukan pencucian uang senilai 2 triliun dolar Amerika selama 2 dekade terakhir. Vincent atau Financial Crime Enforcement Network merupakan unit jaringan intelijen penegakan kejahatan keuangan Amerika Serikat. Vincent Files mengungkapkan laporan bank-bank besar di dunia ada 2.657 dokumen, berisi 2.100 laporan aktivitas mencurigakan. Data itu terekam sejak tahun 2000 hingga 2017. Nilainya mencapai 2 triliun dolar Amerika atau setara dengan 29.400 triliun rupiah. Laporan ini memberi dampak pada 170 negara di dunia. Menurut BuzzFeed, ada beberapa nama bank besar yang terlibat dengan pencucian uang, yaitu JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, hingga Bank of New York Mellon. Sedangkan yang terlibat dalam SAR atau laporan aktivitas mencurigakan ada Bank American Express, Bank of America, Bank of China, Barclays, China Investment Corporation, Citibank. Selain itu masih ada Commerzbank, Danske Bank, First Republic Bank, Société Générale, FUB RV, and Wells Fargo. Secara keseluruhan, Vincent Files berisi laporan yang menyeret hampir 90 bank dan lembaga keuangan di dunia. Sejauh ini, laporan transaksi aktivitas mencurigakan paling banyak berasal dari Deutsche Bank, 982 laporan dengan nilai mencapai 1,3 triliun dolar Amerika Serikat, jumlah yang sangat besar. Di posisi berikutnya ada Bank of New York Mellon dengan 325 laporan dan nilai transaksi sebesar 64 miliar dolar Amerika. Dan di posisi ketiga ada Standard Chartered dengan 232 laporan dengan nilai 166 miliar dolar Amerika. Dan lebih dari 120 dengan alamat di Rusia, kemudian juga beralamat di Inggris, Cina, Jerman, Uni Emirat Arab, Kanada, dan Ukraina. Menurut analisis oleh ICIG dan BuzzFeed News, setidaknya 25 orang yang disebutkan adalah sosok yang telah muncul di daftar miliarder Forbes pada 2018, 2019, dan 2020. Indonesia pun rupanya tidak jadi prioritas bagi tempat uang-uang kotor berlabuh. Tetapi kalau kita melihat dari jumlahnya, kita melihat bahwa Indonesia masih dalam batas-batas bagian daripada yang saya tidak bisa bilang wajar, tetapi dalam batas-batas yang bukan menjadi negara tempat berlindungnya uang-uang kotor atau uang-uang abu-abu. Dipastikan bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh diuntungkan dengan situasi daripada perjalanan uang-uang yang bisa dianggap tidak benar atau kotor. Jadi oleh sebab itu, ini adalah komitmen dunia, kita bagian daripada kesepakatan, karena ini adalah bagian daripada kesepakatan G20 pada saat itu, dan tidak ada satu negara pun yang boleh diuntungkan dari uang kotor atau daripada sistem perpajakan yang tidak transparan. Di Indonesia, laporan Vincent menyeret sejumlah nama perbankan yang diduga turut terlibat dalam transaksi uang kotor. Masih dalam laporan yang sama, setidaknya ada 19 bank yang disebut dalam laporan dengan nilai transaksi mencapai 501,82 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,31 triliun rupiah. Atas laporan itu, perbankan pun tancap gas melakukan analisis data internal. Kami tetap akan sedang menganalisa semua data internal, baik di Indonesia maupun global, tapi tidak mengurangi komitmen kami untuk KYC dan AML yang kami telah komitmen pada regulator daripada setiap negara di mana Citibank beroperasi. Memang yang kita lihat masih data dan informasi yang tersedia di publik dan kita sedang monitor, tetapi tentu kami akan memonitor ini untuk data internal sehingga pada waktunya kami juga bisa memberikan respon yang lebih detail apabila ditanyakan oleh regulator. Dalam Vincent Files, 1 bank Nyeng, 1 bank swasta dan 2 anggota Bank Himbara disebut terlibat dalam transaksi uang kotor. Mendengar hal itu, pihak Himbara membantah dan menegaskan selama ini pelaporan transaksi nasabah bank telah diatur oleh undang-undang, terutama transaksi mencurigakan dan dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK.
Karena itu, Himbara mengklaim laporan yang diberikan selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta selaras dengan International Best Practice dari Financial Action Task Force on Money Laundering. Untuk menghindari adanya aktivitas jahat itu, otoritas pengawasan perbankan di dalam negeri pun didorong agar lebih intens, khususnya dalam melakukan pengawasan transaksi mencurigakan. Saya merasa Bank Indonesia itu sekarang harus digiatkan untuk bagaimana memantau perbankan-perbankan yang melakukan yang tidak patuh pada pencegahan pencucian uang melalui perbankan. Ini seharusnya FinCEN itu ngirim atau kerjasama dengan PPATK, kemudian PPATK menganalisis yang transaksi mencurigakan dari bank-bank itu tanpa disebutkan lebih dahulu sebetulnya. Dilihat ini kemungkinan dari kejahatan apa, nanti baru oleh PPATK di sini setelah dikirim dari FinCEN diserahkan kepada penegak hukum di sini. Bocornya data FinCEN Files menyadarkan kita adanya potensi perputaran dana yang luar biasa besar di tingkat global. Namun bagaimanapun, laporan itu harus dibuktikan ke pengadilan. Harus ada bukti-bukti konkret yang bisa mengklaim sebuah bank telah melakukan kesalahan. Di tengah pandemi COVID-19, kesadaran untuk menjaga good corporate governance tetap harus jadi pegangan, sesulit apapun situasi yang tengah dihadapi. Tim Liputan CNBC Indonesia.